Persoalan bajing loncat adalah persoalan yang klasik. Layaknya seorang artis laga action, dia loncat dari motor menuju truk. Dengan membawa sebilah pisau, kemudian dia merobek bungkus daripada trek muatan dan mulai mengambil barang-barangnya. Kebajingan bajing loncat ini memang sangat bajingan sekali. Kadang mereka rela bergelantungan demi mendapatkan harta rampasan. Sahabat Atover, kali ini kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu bajing loncat. Bajing loncat adalah sebuah modus kejahatan. Mereka melakukan biasanya dari motor, kemudian loncat di atas truk atau mobil muatan, dan mereka mulai mengambil barang-barang jarahan. Dan biasanya ungkapan tersebut adalah sebuah kata-kata makian. Apa yang terjadi ketika bajing loncat ini beraksi? Biasanya mereka melakukan pembegalan, pemerasan, pencurian. Dia mengambil barang-barang yang telah dirampoknya. Bagaimana Islam menyikapi hal ini? Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 38 dikatakan, "Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaban nakalam minallah wallahu azizun hakim." Karena kadang aksi si bajing loncat ini tidak diketahui oleh si pemilik, mereka mengambil barang dari belakang angkutan truk, maka tentu saja kita bisa kelompokkan perbuatan ini adalah perbuatan pencurian. Mengingat definisi daripada pencurian adalah mengambil sesuatu bukan secara terang-terang. Namun terkadang aksi bajing loncat ketika mengambil barang jarahan, mereka melakukannya secara terang-terangan. Maka dalam hal ini pembicara beropini bahwa bajing loncat ini bisa dikategorikan sebagai kutta'ut thariq atau orang yang telah menghalang-halangi orang yang berada di jalanan. Dan misalkan kalau kita membuka buku literasi kitab kuning, kita bisa temukan beberapa keterangan. Di sini saya sudah menyiapkan kitab Fathul Qorib. Saya akan bacakan kepada para sahabat sekalian dan silahkan disimak bagaimana kitab itu berteks. Faslun wa qutta'ut thariqi. Adapun fasal ini mengenai tentang pembahasan qutta'ut thariq. Di sini diterangkan tentang definisi qutta'ut thariq. Qutta'ut thariq yaitu hum qaumun yajtami'un, yaitu sekelompok kaum yang memiliki perkumpulan lahum man'atun bi anfusihim. Mereka memiliki kekuatan untuk mencegah orang-orang yang lewat dengan kelompoknya. Yahmi ba'duhum ba'dhan. Mereka saling melindungi satu sama lain di dalam kelompoknya. Wa yatanasaruna 'ala ma qusidu ilaihi. Mereka saling menolong untuk melakukan tujuan apa yang mereka ingin dapatkan. Wa yata'aduduna 'alaihi. Mereka menunjukkan kekuatannya. Yatarassaduna an-nas fi makanit thariq. Mereka menghalang-halangi manusia di tempat biasanya manusia lewat. Fa idza ra'awhum barasu. Tatkala mereka melihat manusia, mereka menghadang. Qasidina amwalahum, dengan tujuan terkadang orang ini melakukan perampasan. Wa rubbama ashaqu nufusahum, dan terkadang mereka mencelakai seorang jiwa. Dan adapun qutta'ut thariq ini di dalam kitab Fathul Qorib dibagi menjadi 4 bagian. In qatalu wa lam ya'khudhu al-mal qutilu. Yang pertama adalah jika mereka membunuh dan tidak mengambil harta, maka konsekuensinya adalah dibunuh. Fa in qatalu wa akhadhul mal qutilu wa sulibu. Namun jika mereka membunuh dan mengambil harta, maka mereka dibunuh dan disalib. Wa in akhadul mala wa lam yaqtulu tuqatta'u aydihim. Dan jika mereka mengambil harta tetapi tidak membunuh, maka hadnya adalah pencurian, yaitu tuqatta'u aydihim, dipotong tangannya. Wa arjuluhum min khilafin, namun ditambahi dengan pemotongan kaki dengan secara silang. Kemudian macam yang terakhir adalah fa in akhafus sabila wa lam ya'khudhu malan wa lam yaqtulu. Dan jika mereka hanya menakut-nakuti, tidak mengambil harta dan tidak membunuh, maka hubisu wa uziru, mereka diasingkan dan ditakzir. Sahabat Atover, namun demikian adalah sebuah hukum-hukum yang sifatnya ijtihadi, dan
Hukum seperti ini tidak bisa dipaksakan diterapkan di dalam negara kita, karena mengingat hukum ijtihadi adalah hukum yang opsional, sedangkan yang dimaksud hukum Allah adalah nilainya, yaitu yang lebih mengarah kepada persoalan. Adapun yang dimaksud Allah, faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, barang siapa yang tidak menghukumi Allah maka mereka adalah orang-orang kafir, yaitu sebuah hukum Islam yang sifatnya nilai atau sifatnya universal atau general global. Para sahabat, maka jelas Islam sangat melarang tentang perbuatan merampas, membegal, menghadang orang, dan mengambil harta-harta secara paksa. Itu sangat tercela di dalam Islam. Maka siapakah yang bertanggung jawab atas terjadinya fenomena bajing loncat ini? Yang bertanggung jawab adalah semua elemen masyarakat dan manusia, termasuk yang terlebih adalah yang bersangkutan. Setiap personel manusia harus dididik attitude-nya, harus mempunyai adab dan akhlak, harus memperhatikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai kemanusiaan. Jelas si pelaku bajing loncat dia bersalah, namun sebuah tanggung jawab ini juga diemban kepada masyarakat sekitar. Ketika kita melihat perbuatan yang tidak etis ini, harusnya kita melerai, kita mencegah secara bersama-sama, karena pengawasan masyarakat ini sangat penting supaya terjadi suatu kekuatan agar perbuatan semisal seperti tadi tidak terulang kembali. Tidak cukup hanya menangkap bajing loncat, namun orang yang melindungi atau oknum dan penadahnya atau semua komplotannya juga wajib ditindak oleh para aparat. Sahabat At-Taufar, kita bisa mengambil hikmah bahwa pencurian, pembegalan, atau pungli, pungutan liar, atau mengambil harta orang lain secara paksa itu sangat tidak bermoral dan menyimpang nilai-nilai kemanusiaan maupun nilai-nilai agama.